Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas seni budaya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, sekarang kita sudah memasuki minggu keempat, akan membahas mengenai tema, bahan, dan teknik dalam berkarya seni lukis. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengelompokkan jenis lukisan berdasarkan tema, dan yang kedua, mengidentifikasi berbagai macam alat, bahan, serta teknik dalam berkarya seni lukis. Tema seni lukis. Apa itu tema dalam seni lukis? Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni. Nah, gak hanya berkarya dalam seni lukis aja, tetapi dalam berkarya jenis apapun, pasti kita membutuhkan yang namanya tema, sebuah gagasan atau ide awal. Karena tema merupakan langkah pertama dalam membuat karya apapun. Kalau misalnya sudah ada tema, nah untuk langkah selanjutnya kita tinggal mengikuti ide yang sudah ada. Berikut ini adalah tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa. Yang pertama, tema manusia dengan dirinya sendiri. Masih pada ingat kan apa itu seni lukis? Seni lukis merupakan kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengungkapkan perasaan kita yang dituangkan ke dalam bidang dua dimensional. Nah, dalam pengungkapannya tersebut, kita bisa menggunakan diri kita sendiri sebagai objek lukisannya. Seperti contoh berikut, lukisan potret diri karya Basuki Abdullah. Yang kedua, tema manusia dengan manusia lain. Tidak hanya diri kita sendiri yang dijadikan objek, dalam mengekspresikan cita rasa keindahan, tentunya kita bisa menggunakan objek orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua, saudara, teman-teman, tetangga, ataupun orang yang sedang ada dalam pikiran kita. Tema yang ketiga ialah manusia dengan alam sekitarnya. Alam di sekitar kita memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelukis untuk bisa mereka jadikan sebagai objek lukisannya, seperti pemandangan laut, pemandangan gunung, perkampungan, binatang, dan masih banyak lagi. Yang keempat, tema manusia dengan alam benda. Tidak hanya alam sekitar, alam benda pun menjadi daya tarik bagi para pelukis karena alam benda memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya terletak pada bentuk-bentuknya. Ada yang berbentuk silindris, kubistis, bahkan bentuk bebas. Contohnya seperti gelas, buah-buahan, dan yang lainnya. Tema yang kelima yaitu manusia dengan aktivitasnya. Ternyata nih, aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sangat beragam ini ingin diabadikan oleh para pelukis melalui media lukisannya. Seperti aktivitas memanen hasil sawah, kegiatan menari, aktivitas jual beli, dan aktivitas lainnya. Dan tema yang keenam ialah manusia dengan alam hayal. Hayalan atau imajinasi ini seringkali melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar. Nah, hayalan atau imajinasi yang tiba-tiba muncul di benak kita itu salah satunya terkadang bisa kita jadikan, bisa kita wujudkan ke dalam sebuah karya seni. Dan karya seni dari alam hayalan ini biasanya beraliran surrealisme. Alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Setelah kita membahas gagasan, membahas ide, nanti kan kita dapat nih kira-kira temanya mau apa. Selanjutnya kita akan memilah-milih bahan yang akan kita gunakan nanti. Misalkan kalian pilih media karton sebagai media lukisnya, berarti kalian akan menggunakan bahan pewarna seperti spidol, krayon, ataupun pastel. Terus kalau misalnya kalian memilih media lukisnya itu seperti kertas gambar ya atau buku gambar, terus pilihnya juga kanvas, berarti bahan pewarnanya kalian akan memilih cat air, cat akrilik maupun cat minyak. Nah, kalau misalnya kita udah memilah-milih media dan bahan yang akan kita gunakan, terus kita akan menentukan alatnya dong. Kalau misalnya kalian tuh memilih medianya mau di kanvas, terus bahan pewarnanya kalian menggunakan cat akrilik, otomatis alat yang akan kalian siapkan itu berupa kuas, terus palet, dan lain-lain. Pemilihan alat dan bahan ini tentunya berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan berkarya seni lukis nantinya. Oke? Teknik berkarya seni lukis. Teknik yang bisa kalian gunakan yang pertama ialah teknik akuarel.
yaitu teknik melukis yang menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan terlihat transparan. Teknik mozaik. Teknik mozaik merupakan teknik menempelkan pecahan atau lempengan yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan sebagai pecahan atau lempengan ini bisa berupa keramik, pecahan porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni loh. Teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan teknik melukis dengan menggunakan titik-titik guna menghasilkan gelap terang pada lukisan tersebut. Sebagai contoh di video tersebut, pelukisnya menggunakan alat cotton bud untuk melakukan teknik pointillis. Teknik batik. Lukisan batik ini hampir sama dengan tata cara membatik pada umumnya, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Teknik plakat. Teknik melukis dengan menggunakan cat air, cat akrilik, ataupun cat minyak dengan cara sapuan yang tebal sehingga memberikan kesan yang colorful. Pada teknik plakat ini, cat yang digunakan tidak dicampur dengan pengencer. Teknik spray. Teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Lukisan yang dihasilkan dengan teknik ini hasilnya akan lebih halus dan tampak lebih visual. Lukisan kaca. Teknik lukisan kaca ini menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. Awal berkembangnya lukisan kaca di Indonesia ini yaitu sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat. Pada tugas kali ini, kalian akan melakukan tahap perencanaan untuk kegiatan melukis minggu depan. Yang pertama, pilihlah aliran lukisan yang akan kalian buat. Apakah aliran romantisme, apakah naturalisme, ataupun aliran-aliran lain yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya ya. Yang kedua, tentukan tema lukisannya. Yang ketiga, tentukan alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Yang keempat, tentukan teknik yang akan kalian pakai. Dan yang kelima, setelah kalian memilih aliran dan tema, misalnya nih kalian memilih tema alam sekitarnya, berarti sketsanya nggak jauh dari pemandangan laut ataupun pemandangan perkotaan ya, yang berhubungan dengan alam sekitarnya. Buatlah sketsa desain awal ya, sketsa kasarnya aja nggak apa-apa, oke? Nggak usah sedetail mungkin. Yang penting kalian membuat sketsa awalnya itu seperti apa ya. Setelah kalian menentukan perencanaannya sesuai dengan keinginan kalian, tulis perencanaannya dan gambar sketsanya pada buku gambar. Jangan lupa tuliskan nama kalian, kelas, dan nomor absen. Lalu foto dan kirimkan pada Google Form yang telah diberikan untuk minggu ini.